Praja Muda Karana memiliki arti rakyat muda yang suka berkarya. Baik, untuk Saka Bayangkara Polres Kupang Kota itu merupakan wadah pendidikan kepramukaan yang dimana sesuai dengan minat dan bakat adik-adik pramuka penegak, dimana dia kepingin mendalami tentang ilmu-ilmu kesakabayangkaraan yang di dalamnya ada 4 krida yang merupakan ilmu-ilmu tentang kepolisian yang terdapat di dalam materi-materi kesaka bayangkaraan. Untuk pramuka saka bayangkara bernaung di Dinas Kepolisian. Untuk dalam latihannya mereka latihan di kantor Polres Kupang Kota untuk memperdalam ilmu-ilmu tentang kepolisian, baik itu ilmu tentang krida lalu lintas, krida TP/TKP atau pengenalan tempat kejadian perkara. Untuk yang berikut materi tentang penanggulangan pencegahan bencana serta krida Tipmas, di mana mereka akan belajar semua tentang materi-materi Saka Bayangkara yang merupakan instrukturnya langsung dari anggota kepolisian itu sendiri, untuk bagaimana caranya seorang pramuka Satuan Karya Bayangkara bisa berperan di dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam menjaga Kaptipmas, ketertiban, keamanan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Itu yang merupakan tujuan kami di dalam pembinaan Satuan Karya Bayangkara. Kembali lagi di channel YouTube Suara Timur bersama saya Isyana Nurdin, dan saat ini sudah ada bersama saya salah satu anggota Pramuka Saka Bayangkara Polres Kupang Kota, ada Kakak Riko. Salam sehat. Waduh, sudah tampilnya tuh gimana ya, kalau mau dibilang gagah sekali ya dengan seragam pramukanya. Ini langsung ketahuan kalau ini adalah anggota pramuka. Kalau saya harus dipertanyakan dulu. Oke, kabarnya sehat? Puji Tuhan, kabar sehat. Oke lah kalau gitu. Ini udah berapa lama sih ikut pramuka dari Saka Bayangkara Polres Kupang Kota? Kalau untuk pramuka Satuan Karya Bayangkara Polres Kupang Kota, kebetulan saya sendiri bergabungnya itu di awal tahun 2011 ketika masuk dalam sekolah menengah atas, yang saya memutuskan untuk bergabung di dalam Satuan Karya Bayangkara. Gitu. Seperti itu kan. Kalau pramuka sendiri ikut itu udah dari kapan? Dari zaman SD, SMP atau SMA? Kalau pertama kali sih ikutnya itu dari kegiatan dari SMP. Waktu itu kebetulan ada kegiatan namanya Jambore Cabang. Itu pesta penggalang, perkemahan penggalang sekota Kupang. Jadi di situ saya berkesempatan mengikuti kegiatan tersebut, mewakili sekolah saya bersama teman-teman dari SMP Negeri 3 Kupang. Dan itulah pertama kali saya tertarik untuk mengikuti kegiatan pramuka seperti itu kan. Oke, saya sebenarnya penasaran, apa sih itu pramuka? Kalau berbicara soal pramuka sih, saya mengartikan menggunakan bahasa sendiri gitu ya. Kalau pramuka sendiri menurut saya itu kegiatan ekstrakurikuler yang biasanya ada di setiap sekolah, yang dimana kegiatan ini bersifatnya positif dan juga tempat berkumpulnya anak-anak kreatif. Kenapa saya bilang kreatif? Karena di dalam pramuka sendiri yang mempunyai kepanjangan dari Praja Muda Karana, tentunya apa yang didapatkan di dalam pramuka belum tentu kita dapatkan di dalam KBM setiap hari gitu loh. Jadi maksudnya di dalam kegiatan pramuka tuh kita banyak dapat kegiatan materi yang baru Kak, seperti public speaking, kepemimpinan, bagaimana caranya kita untuk bisa mendirikan kemah saat berkemah, dan juga tentang
kemandirian seperti itu, Kak. Oke lah kalau gitu. Nah, ngomongin tentang pramuka ya, kira-kira berapa banyak anggota yang wajib ada di dalam satu kesatuan itu? Oke, kalau kita berbicara soal anggota, tapi saya melandasinya itu dengan seperti ini, Kak, kalimatnya. Pramuka itu adalah kegiatan yang tidak dipaksakan. Artinya kegiatan sukarela sesuai dengan minat kita masing-masing. Jadi mungkin si anak A itu menyukai kegiatan basket ataupun kegiatan marching band. Nah, saya ini menyukai pramuka gitu. Jadi untuk pramuka sendiri memang tidak bisa dipaksakan, artinya dari hati. Jadi untuk berapa banyak anak yang bergabung di pramuka sendiri tergantung dari niatnya. Tetapi untuk belakangan ini sudah banyak sekali anak-anak yang bergabung dengan pramuka. Karena itu yang mereka tunggu-tunggu satu aja, Kak, kegiatan kemahnya. Kemahnya Iya, itu seru banget ya. Kak, karena kita kan berorientasi di alam tuh kan. Jadi selain ada kemahnya, kita tidak bisa pungkiri bahwa sekarang banyak sekali kan yang pengen foto-foto gitu ya, kan, kayak. Bener. Jadi view alamnya itu yang ditunggu-tunggu juga kayak gitu. Dapat banget di situ ya. Siap. Nah, kalau untuk syarat utama kita untuk menjadi seorang anggota pramuka itu apa? Kalau syarat utamanya sih tidak ada syarat yang terlalu ribet ya, Kak. Yang penting sih kamu harus mendapatkan persetujuan dari orang tua gitu. Karena ketika kamu datang ke sebuah tempat latihan pramuka, orang tua harus mengetahui karena kamu masih dalam taraf pembelajaran di sekolah seperti itu. Dan yang kedua tentunya ketika kamu sudah memilih pramuka sebagai kegiatan ekskul kamu, minimal kamu harus bisa mendalami dan juga mendapatkan manfaat yang ketika kamu kembali ke masyarakat itu bisa diterapkan gitu. Bisa diterapkan kembali. Hal positifnya seperti itu, Kak. Jadi itu adalah salah satu manfaat dan juga menjadi alasan ya kenapa seseorang itu harus masuk menjadi seorang anggota pramuka. Nah, untuk masa bakti seorang anggota pramuka itu ditentukan dengan cara apa? Kalau masa bakti sih, Kak, pramuka itu tidak ada yang namanya pramuka cukup biasa di sini, enggak, Kak. Seumur hidup kamu bisa menjadi anggota pramuka. Tetapi kalau berbicara soal masa bakti itu bisa menjurus ke namanya sebuah masa bakti dari kepengurusan. Jadi kayak contoh di gugus depan itu ada namanya Dewan Ambalan. Kalau di Satuan Karya itu ada namanya Dewan Kerja Saka. Masing-masing dari setiap kepengurusan itu punya tahun untuk berpengurus seperti itu. Jadi kalau di SMA ya Dewan Ambalan itu bisa kepengurusannya 1 tahun. Setelah itu regenerasi dengan angkatan yang baru seperti itu. Oh, seperti itu. Iya. Nah, Anda sebagai anggota pramuka Saka Bayangkara, apa sih perbedaan yang paling menonjol ya dengan satuan karya pramuka-pramuka yang lain? Wah, kalau ini sih saya senang banget ya, Kak, soal pertanyaan ini. Tapi saya melandasinya dulu. Karena mungkin tidak banyak orang yang tahu di luar sana tentang apa itu satuan karya sih. Terus apa aja sih yang ada di dalam satuan karya gitu. Saya mau bilang kalau di Indonesia ini sangat banyak satuan karya. Jadi sedikit pemahaman bahwa satuan karya ini merupakan kegiatan pembelajaran pramuka juga yang istilahnya itu kalau di sekolah kita sebutnya les. Seperti itu loh. Jadi kalau di Indonesia itu banyak sekali satuan karya. Jadi salah satunya itu Satuan Karya Bayangkara. Itu di bawah naungan dari kepolisian. Ada Satuan Karya Bahari, itu di bawah naungan dari TNI Angkatan Laut. Ada juga Satuan Karya Wirakartika, itu di bawah dari naungan TNI Angkatan Darat. Dan juga salah satu itu ada Saka Dirgantara, itu di bawah naungan TNI Angkatan Udara. Jadi masing-masing Satuan Karya ini mempunyai keunikan tersendiri, Kak, seperti itu. Ada ciri khasnya masing-masing ciri khas ya. tersendiri. Nah, kalau saya kan memang dari Satuan Karya Bayangkara. Jadi kalau dari saya sendiri, dari Satuan Karya yang saya ikuti itu sangat banyak ciri khasnya tersendiri, Kak. Di antaranya itu kita di sini diajarkan bagaimana cara mengatur lalu lintas. Nah, itu yang biasanya kan kita cuma lihat tuh ada polisi tuh kan lagi mengatur lalu lintas gitu kan. Terus kita cuma kayak gimana caranya, disinilah kita dilatih seperti itu. Dan juga kita juga diajarkan
tentang membedakan Mm-mm. mana uang palsu dan mana uang asli. Oh, Seperti itu. itu. Dan juga kita diajarkan bagaimana sih caranya memadamkan api ketika terjadinya kebakaran yang sangat luar biasa seperti itu kan. Dan juga salah satu bonusnya itu adalah kita belajar tentang bela diri Polri. Oh, aduh, mantap Siap. sekali ya. Wah, berarti udah bisa nih bela Bisa diri. ya. Saya jadi takut nih. Oke, nah kalau untuk Pramuka Saka Bayangkara ini dipimpin langsung oleh pihak kepolisian, yang mana ya di sini ya adalah anggota Polri atau mungkin anggota pramuka non Polri ya, dalam hal ini seperti mengatasnamakan siapa gitu. Oke Kak. Jadi seperti tadi saya bilang sebelumnya, kita di Satuan Karya Bayangkara di bawah naungan dari kepolisian. Artinya semua bentuk kegiatan dan diawasinya itu oleh kepolisian. Dan kita juga kalau mungkin ya di sekolah itu disebutnya pembina gitu. Pembina ya. Nah kalau kita di Satuan Karya itu disebutnya pamong. Pamong. Artinya nama lain dari si pembina itu di dalam Satuan Karya seperti itu. Gitu ya. Jadi ada perbedaannya ya. Nah, sebelum pandemi nih, udah berapa kali kegiatan pramuka ini dilaksanakan, kayak dalam seminggu berapa kali atau sebulan berapa kali gitu? Kalau kita sih Kak ya, dulu sebelum pandemi otomatis semua pastinya berjalan lancar tuh ya. Tidak ada kendala yang terlalu berarti, terkecuali mungkin studinya anak-anak yang mungkin ada sekolah siang, ada yang sekolah pagi seperti itu. Cuma setelah pandemi ini, yang awalnya kita latihan Saka ini dulu pernah seminggu 2 kali. Tetapi karena kita melihat intensitas dari anak-anak sendiri, banyak yang menemui kendala karena memang ada yang sekolah siang, belum lagi mereka pulang menyesuaikan ke latihan gitu kan Kak. Jadi kita mengambilnya itu di hari Sabtu, seminggu itu 1 kali latihan, dan kalau ditotalkan dalam sebulan itu 4 kali pertemuan seperti itu. Seperti itu. Nah kalau untuk area ini kan di bawah naungan kepolisian ya, yang dimana lebih khususnya adalah Polres Kupang Kota, yang mana areanya itu adalah di Kota Kupang. Ya. Kalau untuk kegiatannya sendiri ya, apakah hanya sebatas di dalam Kota Kupang atau agak sedikit bergeser keluar? Oke Kak, jadi kalau untuk kegiatannya kita sendiri, tentunya masing-masing tempat itu punya wilayah seperti itu. Nah untuk kita sendiri, kita berorientasinya itu kegiatannya itu di seputaran wilayah Kota Kupang, seperti pembersihan bakti sosial, seperti itu, kegiatan-kegiatan kasih, peduli kasih. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika kita mau berkemah, bisa saja kita keluar dari wilayah Kota Kupang. Seperti pernah dilaksanakannya itu kegiatan pendakian Gunung Mutis. Dan juga kita pernah juga berkegiatan di wilayah dari Kabupaten Kupang, seperti itu dalam perkemahan seperti itu kan. Oke lah kalau gitu ya. Nah selama pandemi ini bagaimana dengan aktivitas Pramuka Saka Bayangkara Polres Kupang Kota sendiri? Kalau aktivitasnya sih Kak, kita menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang ada. Walaupun kita masih dalam keadaan pandemi seperti ini, kita tetap melaksanakan kegiatan karena bagaimanapun peserta didik harus mendapatkan materi. Nah, bagaimana caranya mereka mendapatkan materi? Tentunya kita bekerja sama dengan pengurus yang ada dan juga dengan pamong. Mereka tetap diberikan materi, tetapi lewat Zoom. Jadi secara virtual ya? Iya, virtual, bener banget Kak. Jadi walaupun keadaan pandemi seperti ini, materi mereka tidak terlambat gitu, sehingga tepat pada waktunya teman-teman yang baru bergabung ini akan dilantik menjadi anggota Pramuka Satuan Karya Bayangkara. Nah itu kegiatannya itu secara virtual ya? Iya, virtual. Seminggu berapa kali atau mungkin? Kalau kita sih bisa seminggu 2 kali, tapi juga bisa seminggu sekali, tergantung dari materi yang akan diberikan. Benar. Oke lah kalau gitu. Nah masih ngomongin tentang Pramuka Saka Bayangkara Polres Kupang Kota ya. Ini udah mulai terbentuk sejak kapan sih? Kalau untuk terbentuknya sendiri ya Kak ya, kita itu dibentuknya itu di tahun 2003. 2003. Jadi di situ dibentuklah awal pertama kali Saka Bayangkara Polres Kupang Kota. Berjalannya waktu, kita melihat wah banyak nih yang gabung nih kan dengan Satuan Karya Bayangkara dari seluruh sekolah yang ada di Kota Kupang gitu Kak ya. Jadi
berjalannya waktu, banyak nih kan, kalau semuanya gabung ke Polres Kupang Kota ini bisa nggak tertampung gitu. Jadi gimana sih caranya biar bisa semuanya itu ikut dan bisa lebih efisien gitu latihannya. Waktu itu dari pengurus yang ada, mereka berembuk gitu kan, sehingga di tahun 2009 kalau nggak salah mereka membentuk lagi, istilahnya itu dipecahkan ke setiap polisi sektor yang ada di Kota Kupang. Waktu itu ada di Polsek Oibobo, Polsek Maulava, Polsek Kelapa Lima, dan Polsek Alak. Jadi dilihat dari wilayah sekolah yang mendekati polsek tersebut, mereka masuklah ke area itu biar lebih tersebut. dekat Iya. gitu. Jadi saking banyaknya anggota yang bergabung waktu itu ya Kak, jadi disediakan wadah lah waktu itu Saka Bayangkara di situ. Tapi tidak, yang dari Polres ini tidak redup gitu. Jadi setiap kali latihan-latihan tiap minggunya, nanti di akhir bulan mereka dikumpulkan menjadi satu. Wow. Nah, di situ kebayang dong Kak ramenya gimana kan. Terus salinglah mereka berkenalan di situ, bertukar lagi materi seperti itu. Gitu. Namun berjalannya waktu Kak, namanya kegiatan pramuka ini kan pasti ada yang datang, ada yang pergi gitu. Dan kita sering mengidentikannya dengan seleksi alam. Seperti itu, banyak yang datang tapi sedikit yang terpanggil. Nah, terjadi di 2000 berapa ya? Sekitar 2014 atau 2015 kami kehilangan sedikit anggota. Sehingga membuat kami harus lagi mengumpulkan mereka menjadi satu. Jadi yang awalnya kemarin di Polsek itu dikumpulkan lagi menjadi satu di Polres Kupang Kota sampai dengan sekarang. Oh gitu. Jadi yang dari polsek tersebut mulai disatukan lagi. Iya, satukan lagi seperti itu. Di Polres ya. Iya. Nah, kalau untuk menjaring anggota-anggota baru itu untuk bergabung sejauh ini dari mana saja tuh yang paling banyak? Kalau untuk menjaringnya sendiri sih Kak, kita tentunya meliputi wilayah di Kota Kupang. Gitu. Paling banyak sih, kita nggak bisa bilang paling banyak sekolah mana sih, karena hampir seluruh sekolah tuh bergabung di dalamnya Kak. Semua punya antusias yang sama gitu ya. Iya, benar banget. Jadi mereka tuh yang kayak, wah saya pengen gabung di Satuan Karya Bayangkara nih, ayo gabung kayak gitu. Nah, Jadi gitu ya. sebelum tentunya kita menerima mereka, kita terlebih dahulu itu melakukan sosialisasi. Kita ke sekolah mereka sekolah pada dulu. saat Istilahnya jemput bola lah iya, gitu. benar banget Kak, benar banget. Jadi kita tentunya mereka pasti nggak tahu tuh kan Kak, Saka Bayangkara apa sih? Iya, gitu. apa sih gitu kan. Nah, disitulah tujuan kita memperkenalkan Saka Bayangkara adalah ini seperti itu, sehingga mereka tertarik dan bergabunglah mereka ke Satuan Karya Bayangkara. Yalah, seperti itu. Jadi kita harus benar-benar memperkenalkan ya. Kalau Benar. makanya orang bilang tak kenal maka tak sayang. Iya. Salah loh Kak. Tak kenal maka harus kenal. Oke lah kalau gitu. Jadi harus kenal ya, kalau nggak Iya, kenal kita harus harus kenal. kenal gitu. Nah, habis ini saya pulang saya ketemu ada yang saya nggak kenal, saya harus kenalan dulu nih. Ya biar makin banyak Iya, ya relasi benar, kita gitu. Ya syukurlah kalau diterima ya. Tiba-tiba ada yang bilang, lu siapa kok ini ya SKSD kenal sedekat. Kalau yang penting mau coba dulu Kak. Mencoba dulu ya. Iya. Ya semoga nggak dibilang gila ya. Iya. Oke, Anda sendiri nih melihat kondisi saat ini kan lagi pandemi ya. Kira-kira apa harapan Anda sebagai anggota Pramuka Saka Bayangkara Polres Kupang Kota untuk Satuan Karya ini ke depannya? Jadi tentunya bukan saya saja merasa, tapi bukan juga di Kota Kupang, tapi seluruh dunia dan seluruh Indonesia ini merasakan dampak dari pandemi, dimana semuanya serba terbatas gitu ya Kak ya. Tentunya juga anak-anak pramuka itu satu yang mereka pengen gitu Kak, pengen lagi ngumpul, pengen lagi bercerita bareng tentang pramuka, dan satu lagi pengen berkemah. Wah, Itu rasa yang rindu itu sudah. Iya, itu yang kurang lebih udah hampir 1 tahun ya. Iya. Tidak mereka rasakan seperti itu. Tapi harapan saya dan harapan semua orang juga, semoga pandemi cepat berlalu, kita semua tetap diberikan kesehatan, umur panjang, dan tetap melaksanakan tugas dan karya kita masing-masing dengan baik. Saya juga pengen melihat karya-karya ya dari adik-adik Pramuka Iya, Saka Bayangkara benar, Polres Kak. Kupang Kota. Iya. Satu lagi nih pesan ya untuk teman-teman anggota Pramuka Saka Bayangkara Polres Kupang Kota. Pesan untuk teman-teman semua, jangan malas-malas dan jangan lelah untuk terus belajar di dalam Satuan Karya Bayangkara Polres Kupang Kota, karena apa yang teman-teman belajar hari ini, percaya tidak percaya,
akan teman-teman nanti dapatkan manfaatnya di beberapa hari ataupun beberapa tahun kemudian. Mungkin hari ini belum ada manfaatnya, tapi secara tidak langsung teman-teman yang sudah belajar dengan tekun, sudah membagi waktu dengan baik, pasti mendapatkan hasil yang juga maksimal. Dan juga selama dalam keadaan pandemi seperti ini, ingat tetap menjaga jarak, rajin mencuci tangan, menggunakan masker, dan tetap mengkonsumsi makanan yang bergizi, dan tetap mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke lah, baik, terima kasih Kak Riko Siap, untuk Kak. waktu dan kesempatannya. Siap, terima kasih banyak. Dan yang pastinya buat adik-adik yang pengen ya untuk masuk menjadi anggota Pramuka Saka Bayangkara Polres Subang Kota, yang pastinya pintu selalu terbuka dengan lebar ya. Welcome. Oke, sekali lagi untuk semua yang menonton video ini, tetap teruskan protokol kesehatan 5M ya, untuk selalu memakai masker dan juga mencuci tangan pada air yang mengalir, tentunya pakai sabun ya. Terus menjaga jarak, lalu kita juga harus membatasi mobilisasi dan juga interaksi, dan yang pastinya kita menjauhi kerumunan agar kita semua bisa terlepas dari pandemi COVID-19 dan kita bisa melihat lagi karya-karya dari Pramuka Saka Bayangkara Polres Subang Kota. Baik, sekali lagi terima kasih dan Siap, salam terima sehat. kasih, Nur. Salam sehat. Siap, gerak. Peragaan 12, gerakan tangan lalu lintas. Stop semua jurusan. Stop salah satu jurusan tertentu. Stop depan. Stop belakang. Stop depan, stop belakang. Jalan kanan. Jalan kiri. Jalan kanan, jalan kiri. Percepat kanan. Percepat kiri. Perlambat depan. Perlambat belakang.
Komando Saka Bayangkara.